Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Rajab li tadhhiril abdan wa Sya'ban li tadhhiril qulub wa Ramadan li tadhhiril arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan karunia, nikmat dan anugerahnya pada kita semua, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman ini kita dapat merasakan betapa menjalankan ibadah sholat Jumat sekarang ini kita merasakan satu kenikmatan sekaligus sebagai ungkapan syukur kita karena Allah telah mengkaruniai kesehatan pada kita semua. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit atau sibuk dengan rutinitasnya sehingga tidak bisa menyisihkan waktu untuk datang ke rumah Allah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dan teladan kita semua dalam mengisi dan membangun jati diri sebagai hamba Allah yang beriman dan beragama. Mari kita usahakan kesempatan ini untuk meningkatkan iman dan menjaga, mengawal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah satu-satunya bekal yang akan kita bawa kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah karena kita sampai di bulan Sya'ban. Sya'ban yang oleh Rasulullah ini disebut sebagai bulan beliau. Karena dalam satu sabdanya beliau mengatakan syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'bana syahri wa syahru Ramadana syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada 5 peristiwa besar di dalam bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Mekah. Kiblat merupakan arah umat Islam di seluruh dunia pada saat melaksanakan ibadah sholat. Perubahan arah kiblat ini berpindah dari menghadap Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada masa itu umat Yahudi mengolok-olok kaum muslimin karena beribadah menghadap ke arah yang sama dengan mereka. Maka di Madinah diabadikan ada namanya Masjid Qiblatain, di mana pada saat itu beliau sedang menjalankan ibadah sholat, dan pada separuh sholat itu beliau diperintahkan untuk mengalihkan kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram Mekah. Diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram
wa haitsu ma kuntum fallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami Allah sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, karena Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Yang kedua adalah turunnya perintah untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, itu berada di bulan Sya'ban. Turun ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menjalankan puasa Ramadan, yakni bulan setelah selesainya bulan Sya'ban. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, untuk billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga adalah turunnya anjuran untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Sya'ban, anjuran bersalawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW baik umat Muslim diturunkan. Secara terminologi, salawat Nabi merupakan bentuk jamak dari kata sholat yang artinya berdoa. Salawat adalah bentuk penghormatan dengan cara mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Rasulullah membutuhkan doa kita, karena Rasulullah dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dengan bersolawat kita akan dapat mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak, dan karena itu kita dianjurkan senantiasa bersolawat, karena Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat, karena redaksi yang digunakan dalam ayat tersebut adalah yusholluna, senantiasa bersolawat. Yang keempat adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Selain karena menjadi malam utama setelah Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban menjadi malam yang istimewa dan penting bagi umat Islam. Nisfu Sya'ban adalah malam terijabahnya doa dan hajat, malam pengampunan dosa, dan malam yang dinilai penuh dengan rahmat. Bahkan nisfu Sya'ban juga menjadi malam terbukanya semua pintu langit yang dijaga oleh para malaikat. Umat Islam pun dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada setiap pertengahan bulan Sya'ban. Allah menyediakan ruang waktu di dalam bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk memutihkan yang hitam, menerangkan yang gelap, dan membersihkan yang kotor. Sya'ban artinya bercabang-cabang, dan oleh karena itu kita dianjurkan untuk membersihkan diri dengan bertaubat dan berbanyak ibadah kepada Allah agar pahalanya dilipat gandakan, sebagaimana pertanyaan Rasulullah pada satu saat kepada para sahabat, ada deruna lima summiya Sya'ban, apakah kalian tahu kenapa dinamakan dengan Sya'ban? Lalu qaulullah wa rasuluhu alam, para sahabat menjawab Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala li'annahu yatasyabu fi khairun katsir, karena di dalam bulan Sya'ban itu dicabang-cabangkan atau dilipat gandakan pahala kebaikan yang banyak. Di dalam kitab Durratun Nasihin dibahas tentang fadilah bulan Sya'ban. Bulan ini para ulama kata latifum bi ibadi yang sekutip di mukadimah tadi itu dengan yarhamut taibina wal mustaghfirin. Allah merahmati, melimpahi kasih sayang pada hamba-hamba yang bertaubat dan orang-orang yang memohon ampunan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min sauti abdin ahabbu ilallahi taala min sauti abdin mudribin taba ilallahi taala fayaqulu labbaika ya abdi salma turid." Tidaklah ada suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari suara seorang hamba yang berlumuran dosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Allah menjawab, labbaika ya abdi salma turid. Wahai hambaku, selamat datang, maka silakan ajukanlah permohonanmu apa yang kamu kehendaki. Yang kelima, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah bulan Sya'ban ini menjadi bulan di saat penyerahan buku catatan amal kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam satu hadis dari Usamah bin Zaid, "Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Rasulullah menjawab, "Itu bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan, serta banyak orang yang lalai kepadanya. Dialah bulan diangkatnya amal atau dilaporkannya amal manusia kepada Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan pemelihara alam raya ini. Aku senang amalku dilaporkan sedangkan aku di dalam keadaan berpuasa." Demikian hadis riwayat Imam Nasai. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, rekapan atau catatan dari buku catatan amal manusia selama 1 tahun ditutup untuk digantikan dengan buku yang baru untuk 1 tahun ke depan. Buku catatan amal inilah yang kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya mengutip Al-Quran surat Asy-Syura ayat 19 dan 20 dalam mukadimah yang artinya Allah Maha lembut atau Allahu latifum bi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami Allah tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia saja, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat nanti. Mengakhiri khutbah ini, mari kita bersama-sama manfaatkan sekaligus kenang 5 peristiwa besar tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, kita bertobat dan kita mohon kepada Allah agar dikaruniai senantiasa iman dan takwa sampai akhir hayat kita dan sewaktu-waktu Allah memberi kita, Allah memberi kesempatan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam.